Apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Bersama saya, Novita Wijayanti, anggota DPR RI, fraksi Gerindra, Komisi 5 dan Wakil Ketua BRT. Di HUT DPR RI ini yang ke-78, saya akan mengantarkan Anda beberapa berita yang telah disiapkan oleh tim redaksi TV Parlemen. Berita pertamanya yaitu revisi Undang-Undang Ibu Kota Negara atau RUU IKN yang sedang dibahas oleh Panja Komisi 2 DPR RI untuk mendorong peningkatan iklim investasi dan mendorong percepatan pembangunan di IKN, sehingga terjadi pemerataan ekonomi nasional. Rapat kerja Komisi 2 DPR RI dengan pemerintah terkait rancangan Undang-Undang IKN menyepakati pembentukan Panja Undang-Undang IKN. Ketua Komisi 2 DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan, dalam pembahasannya, Undang-Undang IKN diharapkan dapat memperkuat kelembagaan otorita di IKN, menyelesaikan masalah pertanahan, dan menghasilkan peraturan turunan yang dapat membangkitkan iklim investasi. Dibahas di DPR dan kemudian diserahkan kepada Komisi 2. Nah, kalau tadi dilihat dari penjelasannya kan ada beberapa hal ya tentang penguatan kelembagaan otoritanya ya. Kemudian yang kedua soal masalah pertanahan. Kemudian juga soal bagaimana supaya undang-undang ini bisa kemudian dilanjutkan dengan peraturan-peraturan turunan yang bisa menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, lebih baik untuk kemudian bisa mendatangkan investor ke dalam proses pembangunan IKN ini. Itu kira-kira. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Heri Gunawan menambahkan, Undang-Undang IKN seharusnya dapat memasukkan pembahasan terkait insentif daerah yang dapat menjadi payung hukum bagi para investor, sehingga dapat menghidupkan iklim investasi untuk mendukung pemerataan pembangunan tanpa harus bergantung pada APBN. Kenapa berbicara seperti itu? Kita pahami APBN kita kan sangat terbatas. Dengan adanya keterbatasan APBN, tentunya pembangunan IKN tidak bisa serta-merta dibantu semuanya dari APBN. Nah, kalau toh ada keterlibatan pihak swasta di sana, tentunya harus ada insentif yang menarik agar swasta ataupun pihak ketiga lainnya lebih berminat di sana. Ferdian dan Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Berita selanjutnya, di tahun 2023, pemerintah mengalokasikan anggaran KUR untuk UMKM sebesar 460 triliun yang disalurkan melalui 5 perbankan. Komisi 6 DPR RI meminta Himpunan Bank Negara atau Himbara yang ditunjuk menjadi penyalur KUR UMKM memberikan kemudahan akses bagi para pelaku UMKM. Di tahun 2023, pemerintah mengalokasikan anggaran KUR untuk UMKM sebesar 460 triliun rupiah yang disalurkan melalui 5 perbankan. Komisi 6 DPR RI meminta Himpunan Bank Negara atau Himbara yang ditunjuk menjadi penyalur KUR UMKM memberi kemudahan akses bagi para pelaku UMKM. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Muhammad Sarmuji mengungkapkan, secara ketentuan, pelaku UMKM bisa mendapatkan KUR pada nominal tertentu. Namun, fakta di lapangan masih banyak pelaku UMKM yang sulit mengajukan KUR karena adanya persyaratan agunan oleh perbankan. Perbankan bisa menerapkan sistem kredit scoring sehingga bisa cepat memverifikasi UMKM yang layak atau tidak layak mendapatkan pembiayaan KUR. Jadi proposalnya sudah layak secara bisnis, tetapi tetap saja diminta agunan dan prosedurnya kadang-kadang sangat rumit. Kita ingin bagi mereka yang layak untuk mengakses finansial ke perbankan, artinya bisnisnya memang layak didanai, karakter orangnya juga memang bisa terjamin, tidak perlu lagi prosedur-prosedur yang rumit, apalagi jaminan yang tidak perlu sebenarnya. Sementara itu, Hilmi mengapresiasi kinerja Bank Himbara menyalurkan KUR bagi pelaku UMKM. Banyak produk UMKM yang mendapatkan pembiayaan KUR bisa menembus pasar global. Dengan kemudahan akses pembiayaan dari perbankan ke UMKM diharapkan semakin maju dan berkembang. Puas dengan program-program Bank Himbara untuk mendukung UMKM yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, sehingga dia dapat menembus pasar dunia. Dari Jawa Timur, Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Pemerintah mulai menjalankan program hilirisasi terkait kelapa sawit. Bahkan
menargetkan menjadi pusat produsen dan konsumen produk turunan minyak sawit dunia di tahun 2045. Sayangnya, program hilirisasi produk sawit belum optimal di Kalimantan Tengah yang memiliki potensi besar. Pemerintah mulai menjalankan program hilirisasi terkait kelapa sawit, bahkan menargetkan menjadi pusat produsen dan konsumen produk turunan minyak sawit dunia di tahun 2045. Sayangnya, menurut anggota Komisi 7 DPR RI, hilirisasi produk sawit belum optimal, salah satunya di Kalimantan Tengah yang memiliki potensi besar. Willy Yosef menyayangkan potensi besar perkebunan sawit di Kalteng tidak termanfaatkan dengan baik. Pemerintah pusat diminta membuat regulasi dengan dukungan pemerintah daerah menyiapkan pabrik dan industri agar produk-produk turunan kelapa sawit memiliki nilai tambah. Meski begitu, pemerintah harus tegas dalam mengeluarkan perizinan kelapa sawit agar para investor mentaati aturan-aturan yang ada. Industri sawit ini adalah industri yang bisa dikatakan ramah lingkungan apabila ini kita kelola sesuai dengan aturan yang sudah ada. Pemerintah provinsi, kabupaten, kota juga membantu mempermudah ya peraturan-peraturan di daerah dan juga kepada masyarakat. Sementara itu, Mukhtarudin mendorong pemerintah mengembangkan hilirisasi industri sawit untuk meningkatkan nilai tambah industri kelapa sawit bagi masyarakat. BRIN juga harus aktif memberikan kontribusi besar untuk pengembangan komoditas sawit dan hilirisasi industri sawit nasional agar kedepannya bisa meningkatkan perekonomian petani sawit. Fokus daripada riset dan terhadap sawitnya harus ditingkatkan sehingga BRIN bisa menghasilkan sebuah riset terapan yang betul-betul bisa diaplikasikan ke dan mempunyai nilai keekonomisan. Sumber daya yang dimiliki ya bisa lebih banyak lagi membuat menemukan ya riset-riset yang lebih baik pengembangan industri sawit kita hilirisasinya ke depan itu. Dari Kalimantan Tengah, Syamsul Fajri TVR Parlemen melaporkan. Itu tadi 3 berita spesial dari tim redaksi TVR Parlemen di hari ulang tahun DPR RI. Saya, Novita Wijayanti, mengucapkan selamat ulang tahun DPR RI yang ke-78. Mengawal demokrasi untuk Indonesia maju. Sampai jumpa.